Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Riau Berbagi dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengisi e-kinerja di platform Merdeka Mengajar untuk tahun 2025. Alhamdulillah sudah rilis di platform Merdeka Mengajar. Seperti biasa, silakan Bapak Ibu untuk klik di Google platform Merdeka Mengajar, kemudian pilih menu pengelolaan kinerja, kemudian silakan untuk pindah periode, klik ganti periode. Saya masuk di salah satu akun guru ya Bapak Ibu, klik tanda panah, maka di sini untuk Januari Desember 2025 belum dimulai oleh atasan. Jadi Bapak Ibu semua, untuk pengelolaan kinerja tahun 2025 harus dimulai terlebih dahulu oleh atasan atau kepala sekolah. Dan ini sama dengan pengelolaan kinerja pada tahun 2024. Sekarang kita akan berpindah dulu untuk akun kepala sekolah. Klik masuk, lalu kita masuk ke akun kepala sekolah. Kemudian kita klik tanda panah ini, lalu klik ganti periode, dan perhatikan di sini periode Januari Desember 2025. Lalu klik pilih. Berhasil ganti periode ke Januari Desember 2025, dan di sebelah kanan atas ini ya, maksud kami di sebelah kiri atas ini ya, telah muncul ya Januari Desember 2025. Silakan klik kepala sekolah lalu sebagai pegawai. Kemudian silakan di klik mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Di sini pastikan data Bapak Ibu sudah sesuai. Jika belum atau tidak sesuai, maka klik tombol edit untuk pangkat golongan. Misalnya ada perubahan, misalnya dari 4A telah berubah menjadi pembina tingkat 1 4B, maka silahkan diklik ahli madya ya. Jika ada perubahan silakan, jika tidak ya silakan dilanjutkan, klik simpan, kemudian klik data sudah sesuai, lalu kembali untuk memastikan data Bapak Ibu semua, mulai dari nama, NIP, status, pangkat, jenjang, satuan. Jika sudah benar, dan silakan klik data sudah benar. Bapak Ibu semua, di sini kita akan memulai dari perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja di sini kita akan melakukan 4 tahapan. Yang pertama praktik kinerja, yang kedua nanti pengembangan kompetensi, yang ketiga perilaku kerja, dan yang keempat rangkuman. Nah, untuk memilih indikator ya, maka kita harus pilih fokus peningkatan kinerja. Salah satu dari berapa ini? Dari 8 ya. Dari 8 indikator. Pertama, memandu perencanaan pembelajaran. Yang kedua, presentasi visi misi sekolah. Yang ketiga, presentasi program sekolah. Yang keempat, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Yang kelima, aktivitas kegiatan komunitas belajar. Yang keenam, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Yang ketujuh, menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Yang kedelapan, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Silahkan diklik salah satu. Misalnya di sini saya akan memilih untuk yang bagian ini, misalnya menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Nah, setelah kita klik salah satu dari indikator, barulah kita bisa melanjutkan untuk ke pengembangan kompetensi. Untuk tahapan kedua ini
Di sini kita akan memilih satu indikator menjadi fokus peningkatan kinerja. Di sini kita coba klik, maka di sini akan muncul beberapa indikator kompetensinya, mulai dari kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi dan seterusnya. Ini yang kedua, ini yang ketiga, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu untuk memilih sesuai dengan kondisi yang ada. Dan di sini saya akan coba pilih, yaitu yang bagian ini, kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Ketika kita sudah memilih, barulah kita bisa kembali untuk melanjutkan ke perilaku kerja. Untuk perilaku kerja ini persis sama dengan pengelolaan kinerja di tahun 2024. Silakan Bapak Ibu untuk memilih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya untuk berorientasi pelayanan, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Saya pilih misalnya yang ini, memahami kebutuhan guru, tendik, orang tua, masyarakat, atau dunia kerja. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misalnya dengan cara mengidentifikasi kebutuhan guru dan seterusnya. Lalu kita lanjut yang aspek kedua, akuntabel. Di sini apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, misalnya untuk melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lalu bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Nah, misalnya dengan memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Kita lanjut Bapak Ibu untuk aspek yang ketiga, yaitu kompeten. Apa perilaku yang paling ingin kita fokuskan di tahun 2025 ini? Misalnya melaksanakan peningkatan kompetensi untuk merespon kebutuhan belajar guru dan tendik. Nah, bagaimana cara kita untuk dapat menerapkan itu? Misalnya dengan berdiskusi dengan guru, tendik, orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk aspek harmonis, apa perilaku yang paling ingin difokuskan tahun ini? Menghargai setiap warga satuan apapun latar belakangnya. Misalnya yang ini kita pilih, maka untuk menerapkannya kita harus berlaku adil kepada setiap orang tanpa memilih dan memandang kedudukan. Kemudian yang untuk aspek loyal, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita pilih misalnya menjaga nama baik satuan pendidikan. Lalu bagaimana cara kita untuk menerapkan perilaku tersebut? Misalnya bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik. Lalu kita lanjut untuk aspek adaptif. Kita ingin terus berinovasi, mengembangkan kreativitas. Kemudian cara untuk menerapkannya dengan membuat inovasi, ya. Lalu kita pilih yang terakhir, aspek kolaboratif. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Maka di sini kita pilih yang bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, dan dunia kerja. Nah, bagaimana cara menerapkan? Nah, kita pilih di sini bersinergi dengan guru, tendik, orang tua, dan masyarakat, atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Kemudian setelah itu kita klik ke rangkuman. Mulai dari rangkuman perencanaan kinerja, hasil kerja utama. Di sini ada 9, perilaku kerja ada 7. Lalu klik kumpulkan. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita diminta untuk untuk mengetikkan kalimat saya menyatakan bahwa saya
menyetujui untuk mengumpulkan perencanaan dan isinya sudah sesuai. Nah, di sini masih muncul tulisan merah, artinya ini belum sesuai dengan yang diminta untuk persetujuan itu. Berarti ini mungkin kekurangan tanda titik. Ketika sudah muncul tulisan kumpulkan yang berwarna biru ini, maka silakan Bapak Ibu untuk klik kumpulkan. Dan ingat, setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui dan tidak dapat diubah lagi. Sehingga Bapak Ibu yang menyetujui bukan pengawas, tetapi adalah sistem ya Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu silakan diisi terlebih dahulu oleh akun kepala sekolahnya, sehingga barulah Bapak Ibu guru di satuan pendidikan tersebut dapat mengerjakan dan mengisi pengelolaan kinerja di tahun 2025. Demikian video singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.